Hai, aku Nike. Di For Your Home kali ini, aku mampir ke rumah salah satu teman Living Loving untuk nanyain apa aja sih produk-produk yang mereka rekomendasiin. Let's go! Kali ini aku sudah bersama temanku, Dian Hippie. Hai Hippie. Hai Buni. Ceritain dulu dong, kamu tuh kegiatannya sehari-hari ngapain? Oke, sehari-hari aku tentunya ibu rumah tangga karena prioritas aku tuh anak-anak. Jadi semuanya jadwalnya terutama adalah ikutin anak-anak. Selebihnya aku fleksibel sih karena kerjaan aku adalah sebagai content creator juga. Jadi aku suka bikin konten di rumah. Terus aku juga suka bantuin suami aku untuk bagian marketing di restorannya. Padat sih sebenarnya kegiatan ibu ini ya. Lumayan. Kamu tinggal di sini sejak kapan? Aku dari 2019, berarti 4 tahun. 4 tahun ya, kurang lebih. Dan yang tinggal di sini siapa aja, Hibi? Ada aku, suamiku, terus anak aku 2 orang, sama mbak, sama berarti 5 orang ya, sama kucing-kucing ada 6 orang. Kucingnya ada 6 ekor. Terus Dian, kamu mau ngebahas produk-produk apa sih kali ini? Kali ini aku mau bahas produk-produk yang sehari-hari aku pakai, barang-barang dapur sih. Dan ini benar-benar kepake banget deh pokoknya. Tapi pertimbangan-pertimbangan kamu nih dalam memilih barang-barang yang akan kita bahas nanti itu apa aja? Pertama sih udah pasti fungsinya ya, karena kan harus bisa berfungsi dengan baik gitu. Kayak misalnya rice cooker gitu ya. Aku beli rice cooker kayak oke, fungsinya emang sih udah pasti bikin nasi ya, tapi ternyata dia bisa bikin sup, bisa bikin bubur, bisa bikin kue. Fungsinya jadi banyak. Aku juga suka yang awet, jadi durability-nya yang nggak diragukan lagi gitu ya. Dari harga sih penting banget ya, karena ibu-ibu ya udah kan paling pasti nomor 1 ya. Iya, harusnya nomor 1 sih itu, karena harga penting banget. Kayak nggak akan di-approve sama suami kalau misalnya nggak sesuai harganya. Pokoknya sebelum nyari tuh harus harga gitu ya. Harga dulu. Harganya tuh harus jelas ya, maksimal berapa. Kalau suami kan harga, nah kalau aku harus desainnya juga sih sebenarnya, kayak harus yang estetik, karena seenggaknya sesuai dengan tone rumah sih, nggak harus yang, kalau rumah aku kan soalnya neutral tone ya, jadi banyak nuansa kayu sama putih gitu, tapi aku pengen ada kayak sentuhan-sentuhan warna juga, kayak ini ada warna pink, terus kayak gitu nanti mixer aku tunjukin juga itu warnanya pistachio gitu. Nah sekarang kita udah langsung masuk ke produk pertama nih, apa nih Hippie? Oke, ini adalah kettle by Ayuga, ini aku angkat ya biar kelihatan. Jadi yang aku suka dari ini itu kapasitasnya gede, dia itu 1,7 liter. Jadi kayak aku sama suami aku suka banget kalau pagi-pagi tuh minum minuman yang panas. Even anak aku juga suka tuh minum kayak hot chocolate gitu atau enggak hot Milo gitu. Jadi pagi-pagi udah pasti aku manasin ini dulu. Nah, yang aku suka dari ini selain kapasitasnya besar, nih aku mau kasih lihat juga ya. Jadi tuh dalamnya tuh stainless. Nah, jadi tuh dia tuh bisa tahan panasnya lebih lama. Jadi nggak perlu dipanasin berkali-kali. Suami aku tinggal nuang-nuang aja mau bikin apa, mau bikin teh. Biasanya pagi-pagi teh sih. Iya, tapi aku suka juga desainnya tuh minimalis ya, nggak macem-macem, kayak ya udah gitu simple. Terus warnanya juga aku suka. Dan ini tuh kokoh gitu. Jadi kayak pertimbangannya tadinya suami aku nanya kan kayak kettle kan sebenarnya banyak yang murah gitu, banyak yang kayak 100 ribuan, 200 ribuan juga ada gitu, tapi ya itu sih aku lebih ke karena ini kokoh, terus kayak dalamnya itu stainless 304 ya? Jadi emang benar-benar tahan lama panasnya. Ya. Ke produk kedua. Oke, apa nih? Yang kedua ini udah pasti wajib ada ya untuk keluarga Indonesia. Rice cooker. Jadi karena emang tiap hari masak nasi. Ini tuh produknya dari Philips. Aku sengaja pilihnya warna pink dan anak-anak juga emang seneng banget. Sebenarnya ini mode terbarunya, tapi ada 2 tipe sebenarnya mode terbarunya itu. Nah, cuman yang kalau yang ini aku pilih yang 10 mode memasak. Jadi dia bisa ada 10 mode memasak. Yang satu lagi tuh pilihan mode masaknya lebih banyak lagi. Ya menurut aku ini udah cukup banget sih gitu. Jadi ini tuh bisa buat masak sup juga, bisa buat bikin kue, baking kue, terus kayak gitu bisa masak supnya, bisa juga yang kayak slow cook gitu. Jadi bisa dagingnya tuh bisa bener-bener jadi empuk banget, dan itu biasa buat pokoknya jadi apa ya? Kayak bikin sop buntut, sop ya, daging gitu. Iya benar. Kamu tuh pakai rice cooker ini tuh udah berapa lama sih? Sebenarnya ini belum terlalu lama sih, baru kayak 4 bulan. Jadi karena waktu itu pas lagi ada keluarga aku banyak yang mau datang, ya udah aku beli yang agak gedean gitu. Karena rice cooker aku sebelumnya kecil banget ukurannya. Terus udah gitu yang aku suka dia itu nasinya itu tahan lama. Jadi kita
Aku pernah sih pengalaman rice cooker yang kayak pagi masak terus sore atau malam tuh udah bau, udah rasanya udah beda. Nah kalau ini tuh enggak gitu, even kayak besokan paginya masih bisa asal dimatiin aja sih gitu. Tapi kalau nyala seharian pun juga nggak apa-apa, jadi dari pagi sampai malam itu masih enak banget gitu. Sama ini tuh inner potnya sih yang aku suka banget. Jadi inner potnya itu dia bilangnya namanya Bakuhan Seki, itu dia bener-bener tahan karat. Ya aku baru 4 bulan sih, tapi biasanya tuh kayak kalau nyuci tuh harus hati-hati banget kan. Kalau ini tuh lebih santai gitu, karena dia kayak berasa lebih apa sih, lebih kokoh gitu. Untuk barang-barang lain kita lihat yang di dapur ya. Oke, let's go. Oke, yang berikutnya ini aku mau ngasih lihat. Ini Philips blender yang sering banget aku pakai. Nggak setiap hari sih, tapi lumayan sering lah karena aku orang Sulawesi. Jadi kayak harus banget ada sambal di rumah gitu. Jadi kayak seringnya sih nyetok juga. Terus abis itu kalau buat anak-anak, aku sering bikin kayak bakso-baksoan gitu, bakso rambutan yang lagi hit sekarang. Jadi udah bakso sekaligus sama sayur-sayurannya di dalamnya situ. Jadi yang ini buat apa? Bikin bakso tadi, buat melumatkan daging. Nah yang ini khusus buat sambal. Ini namanya sambal maker aksesorisnya. Oh bener-bener kayak khusus buat sambal ya. Nah ini kalau misalnya lagi mau ngejus bikin smoothies biasanya pakai ini gitu. Katanya kita mau coba bikin sambal ya. Aduh jadi deg-degan. Jadi ini mau bikin sambal apa nih? Sambal bawang. Aku mulai masukin aja ya. Oke, ini kita pasang dulu, pastiin udah rapat. Oke, ini langsung kita nyalain aja ya. Nggak usah lama-lama. Oh, benar-benar nah ini aja udah ya? Biar jangan terlalu halus juga. Jadi nggak perlu ngulek ya? Nggak perlu, udah bebas ulekan. Tuh lihat teksturnya nggak terlalu halus banget, jadi kayak diulek aja gitu. Kalau ini tuh kekurangannya ada juga sih, tapi bukan di aksesoris yang kecil-kecil, justru yang di aksesoris yang gedenya ini yang utama ini. Jadi kadang kan kalau misalnya kita ngejus atau bikin smoothies gitu kan agak lumayan penuh ya, karena ada es juga, terus udah gitu udah ada pisang lah, apa-apa gitu, jadi lumayan penuh. Nah sedangkan dia mata pisau itu cuma di bawah sini. Sekarang kan kalau chopper-chopper yang kekinian sekarang tuh udah ada tuh yang mata pisaunya ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di paling atas. Jadi lebih merata gitu loh kalau bikin sesuatu yang agak lumayan full. Nah ini karena berhubung dia tuh mata pisau cuma ada di bawah, jadi kayak tengah jalan kita harus gini-gini dulu. Agak-agak dikocok atau enggak diaduk-aduk dulu, dibuka diaduk gitu. Ini di atasnya ada ininya sih. Tinggal dibuka aja ya. Iya ada covernya, jadi tinggal ada adukannya juga ya, tinggal diaduk dari atas. Itu aja sih, yang lainnya aku udah pas banget. Dan ini ada anti slipnya juga, jadi dia nggak akan pindah-pindah ke mana-mana saat lagi blender gitu. Nah yang sekarang ini aku mau bahas kesayangan aku, namanya ini KitchenAid stand mixer. Nah ini biasanya udah pasti buat baking lah ya, dan yang aku suka ini tuh bisa untuk kapasitas besar. Kamu pakai ini tuh udah berapa lama? Udah lama banget, dari tahun 2010. 2010. Dan emang udah udah tampilannya emang udah nggak semulus dulu, cuman masih bagus lah ya, dan fungsinya masih berfungsi banget. Berfungsinya bener-bener bisa mengaduk pokoknya segala macam adonan dan bahan-bahan tuh dengan sangat rata dan cepet banget gitu. Jadi bener-bener hemat waktu juga kalau pakai ini. Emang sih harganya lebih mahal, agak lumayan, tapi mengingat wattnya dia juga kecil banget, dan fungsinya dan kecanggihannya dia untuk bikin kue. 13 tahun, berarti kan udah kayak terbukti ya performanya. Iya bener, dia emang modelnya klasik, cuman lucunya tuh ada warna-warnanya gitu. Jadi warnanya macem-macem banget, dan aku pilih yang ini gitu. Coba sih. Cuman ini tuh lumayan berat. Berat banget. Oh, jadi ada penguncinya di bagian belakang gitu, nah baru bisa dibuka gitu. Nah ini kalau Bunik mau coba angkat udah aman nih. Udah ya, aku coba angkat ya. KitchenAid. Berat, gengs. Ini berapa? Ini berat atau berapa nih? Berat banget. Jadi makanya kalau misalnya pakai ini tuh ya udah di sini aja gitu. Enggak untuk dipindah-pindahin atau untuk pakai ke sana sini gitu. Jadi emang ya udah station baking aku di sini, jadi udah gitu. Nah, yang terakhir nih apa nih? Oke, nah ini adalah hand mixer dari Oxon. Warnanya nggak mirip-mirip lah ya sama yang stand mixer aku. Jadi warnanya pistachio juga.
Terus dia itu handy, jadi enak gitu dibawa kemana-mana juga. Kalau kita mau baking di dapur Hayu, di ruang makan Hayu, jadi biasanya aku baking tuh sama anak-anak pakai ini. Jadi anak-anak juga bisa praktek baking pakai ini ya. Ya kekurangannya sih kalau untuk yang adonan yang lumayan banyak, jumlah banyak gitu ya, agak lebih lama gitu untuk nyampurinnya. Dan kalau misalnya lama-lama megang ini kan, karena ini dipegang namanya hand mixer ya, lumayan capek juga ya. Walaupun sebenarnya ini ringan sih, cuman kalau lama-lama ya lumayan pegel juga gitu. Jadi mungkin ini buat yang kalau adonannya yang nggak terlalu banyak, terus yang simpel-simpel aja sih gitu, Bun. Oke, itu tadi 5 rekomendasi perangkat dapur oleh Dian Hippie. Thank you ya Hippie ya. Thank you juga tim Living Loving udah mau kesini. Semoga reviewnya tadi bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di For Your Home berikutnya. Dadah!